Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 61 Kelompok 3 akan membawakan video tentang sejarah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi 3 era. Era Orde Lama yang terdiri dari masa pasca kemerdekaan, masa RIS, pasca RIS, dan pada akhir era Orde Lama. Kemudian dilanjutkan dengan era Orde Baru, dan yang terakhir era Reformasi. Baik, yang pertama 1. Pasca kemerdekaan. Periode ini mulai dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara merupakan kesatuan, bentuk pemerintahan yaitu republik, sistem pemerintahan yaitu presidensial, dan konstitusi adalah yang digunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sedikit penjelasan, usai merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Soekarno ditunjuk sebagai Presiden Indonesia pertama, sedangkan Muhammad Hatta menjadi wakil presidennya. Kemudian untuk nomor 2, Republik Indonesia Serikat. Periode ini mulai dari 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara yaitu serikat, bentuk pemerintahan yaitu republik, sistem pemerintahan kuasi parlementer, sedangkan konstitusi yang digunakan yaitu konstitusi RIS. Sedikit penjelasan, usai dilakukan konferensi meja bundar atau KMB, maka menghasilkan keputusan bahwa bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat, yaitu Republik Indonesia Serikat atau RIS. Artinya Indonesia berbentuk federal dan terdiri dari negara-negara bagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Yang ketiga yaitu pasca RIS, yang biasa disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Periode ini berlangsung antara tanggal 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara Indonesia masih kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan berbentuk parlementer dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Selanjutnya, akhir Orde Lama. Periode ini berlangsung antara tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi yang digunakan pada tahun tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945. Usai dikeluarkannya Dekret Presiden 1959, maka konstitusi Indonesia kembali lagi menjadi Undang-Undang 1945. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Usai Presiden Soekarno mundur dari posisinya, Soeharto ditetapkan menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang dengan pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela, kebebasan pers yang minim, serta puncaknya krisis moneter 1998 yang membuat Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Era reformasi berlangsung mulai dari 1998 hingga sekarang. Dalam periode tersebut, tingkat kebebasan berbicara menjadi lebih tinggi. Akibatnya, politik menjadi lebih terbuka. Presiden-presiden yang berkuasa di era tersebut adalah B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Pada akhirnya, kami meyakini bahwa perubahan sistem pemerintahan Indonesia didasari atas rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Hingga pada era sekarang, kita dapat melihat bahwa presiden dibatasi masa kerjanya, dan presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat yang mungkin pada era-era sebelumnya tidak pernah dilakukan hal yang demikian. Baik, kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menyaksikan video kami. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.